Deputasi mantap. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan pelantikan pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua wilayah Provinsi Papua Tengah. Pelantikan pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua wilayah Provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan pada 23 Januari 2024 di Nabire menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak. Pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan dalam jumpa pers di salah satu kafetaria di Nabire pada Kamis sore 23 Januari 2024 beberapa jam berselang setelah dilaksanakannya pelantikan. Pertanyaan tersebut berkisar pada prosedur aturan organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua yang diduga belum dilaksanakan sebagai syarat pelantikan ini. Sementara itu, pelantikan ini juga diduga tidak dilaksanakan sesuai hasil konferensi organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua yang telah dilaksanakan sebelumnya. Vin Mofu, salah seorang peserta konferensi organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua yang sementara menjalankan amanah sebagai pelaksana tugas Ketua KAP Provinsi Papua Tengah, mengatakan pihaknya terkejut mendengar adanya pelantikan tersebut. Vin Mofu mengatakan seharusnya pelantikan Ketua KAP kewilayahan dilaksanakan setelah adanya pelantikan Ketua Pusat KAP pada Maret 2024 mendatang, sesuai keputusan konferensi sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Biak, Papua. Dari organisasi KAP ditunjuk untuk menjadi seorang ketua Kamar Adat Pengusaha Papua di kabupaten maupun provinsi, ada aturannya. Hari ini saya kaget karena tidak ada, tanpa konferensi bisa langsung ada pelantikan. Sebab kami yang ditunjuk di Papua Tengah, saya selaku ketua Kamar Adat Pengusaha Papua di Provinsi Papua Tengah sudah lewati tahapan-tahapan dari aturan organisasi, yaitu kami sudah masuk pada konferensi 3 untuk pemilihan ketua umum dan ketua-ketua DOB. Dan kemarin tanggal 9 dan 10 kami sudah lakukan konferensi pusat khusus istimewa di Biak. Setelah itu pada tanggal 17 kami sudah dikukuhkan secara adat oleh Dewan Adat Provinsi Papua. Untuk itu ketika kami sudah menjalankan tahapan-tahapan ini, lalu hari ini ada satu kegiatan pelantikan tanpa konferensi, itu menjadi sesuatu yang kami sangat kaget. Dan ini perlu dipertanyakan, kira-kira siapa yang melantik? Sebab ketua umum belum bisa melantik, karena ketua umum akan dilantik dulu bulan Maret, setelah itu baru bisa kami yang lain dari DOB bisa dilantik. Menanggapi situasi ini, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mepago Herman Sayori mengingatkan seluruh pihak tentang pentingnya Kamar Adat Pengusaha Papua dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat asli Papua melalui dunia usaha. Oleh sebab itu, sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mepago, Herman Sayori meminta pihak-pihak terkait di dalam organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua yang berstatus perpanjangan tangan dari Dewan Adat Papua ini dapat berpikir rasional dengan menjalankan aturan organisasi secara baik dan benar agar menghindari perpecahan di dalam tubuh organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua. Selaku Ketua Dewan Adat representasi wilayah Kultur Mepago, dalam hal ini, kalau berbicara terhadap KAP adalah merupakan salah satu anak kandung yang dilahirkan dari Dewan Adat Papua itu sendiri. Sebab itu kami sudah pikirkan bahwa Dewan Adat sendiri tidak bisa langsung turun untuk bekerja di lapangan, tapi dia harus melahirkan satu anak yang disebut dengan KAP. KAP adalah akronim dari Kamar Adat Pengusaha Papua. Mereka ini yang nanti di dunia usaha mereka bekerja untuk bagaimana mengelola ekonomi masyarakat adat yang ada di seluruh tanah Papua, yang pastinya akan dibagi sesuai dengan wilayah-wilayah yang ada.
termasuk dalam pemekaran. Tadinya kita di 1 Papua dan hari ini kita sudah ada di 6 Dok. KAP sebagai anak kandung yang kami lahirkan. Tapi di sini kan harus memerlukan syarat berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus diikuti untuk memenuhi satu syarat untuk mendapatkan suatu legal standing daripada lembaga itu sendiri. Oleh sebab itu, pada tanggal 9, 10 dan sampai 11 Januari kemarin di konferensi 3 Biak itu ada perubahan dalam anggaran dasar untuk membuat satu kesamaan terhadap pemekaran yang ada, sehingga setiap DOP yang adanya merupakan adanya hadirnya KAP itu bertanggung jawab atas setiap wilayah itu. Oleh sebab itu dia punya salah satu prosedur untuk mempersiapkan pra-konferensi yang ada di Biak kemarin tanggal 9, 10 sampai 11 dan dapat dikukuhkan pada rapat pimpinan Dewan Adat, ada rapin keempat di Biak. Maka dikukuhkanlah para ketua KAP yang kemarin sudah dapat dikukuhkan di Biak untuk nanti mempersiapkan konferensi pada bulan Maret. Di sana baru nanti dilantik dan mendapat SK untuk melanjutkan pembagian tugas-tugas itu ke daerah-daerah, termasuk Provinsi Papua Tengah ini. Sangat tidak memenuhi prosedur, dan itu tidak sampai hanya prosedur saja, pasti akan dilihat dalam persyaratan lain terhadap surat-surat yang termasuk misalkan dia punya akte notaris, apa semua untuk terdaftar di Kesbangpol sampai ke Menkumham, itu kan pasti dilihat ke situ, karena itu legal standing yang sesungguhnya untuk bisa mendapat satu pengakuan negara terhadap persyaratan itu untuk mendapatkan suatu lembaga yang dimaksud memenuhi syarat itu. Dengan mereka ya, itu yang nanti menjadi tantangan. Tantangan yang dimaksud di sini ya tetap kita akan mengarah pada melihat pada dokumen-dokumen yang ada. Siapa yang bisa memenuhi unsur syarat itu untuk bisa mendapatkan pertemuan besar yang terjadi pada konferensi pada bulan Maret nanti di Jayapura. Itu kan dilihat di situ. Jadi kalau siapa yang tidak memenuhi unsur yang di Biak, itu jelas tidak akan ikut di sana. Nah, sebab itu kita berharap bahwa sebenarnya yang hari ini pelantikan terjadi di Nabire itu kita berharap mari harus bersama-sama dan memperhatikan persyaratan yang ada, sehingga Papua itu tidak boleh pecah. Dewan Adat bermaksud untuk semua Papua harus jadi satu, jadi bulat untuk melihat dunia usaha itu seperti apa. Tidak boleh ada perpecahan. Nah, sebab itu mereka yang hari ini dilantik itu juga bukan orang-orang lain, saudara-saudara Papua kita juga. Nah, sehingga Dewan Adat selaku orang tua itu berharap untuk merangkul semua, tapi dengan syarat harus memenuhi syarat yang dimaksud. Karena kita tidak jalan sendiri, kita ada di dalam negara Republik Indonesia yang harus memenuhi unsur syarat yang dimaksud. Kalau tidak demikian, maka jelas kita akan dianggap sebagai pihak yang tidak bermitra dengan pemerintah kalau tidak memenuhi syarat itu. Bagian itu yang mari saya mengajak untuk mari kita bersama-sama melihat hal itu. Sebab itu perlu ada perbaikan-perbaikan, ada musyawarah bersama lagi untuk mencari jalan terbaik untuk hadirnya kebersamaan itu pada bulan Maret nanti. Tim Liputan seputar Nabire.